Korupsi timah. Kasus timah adalah kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang terjadi antara tahun 2015 sampai 2022. Kasus ini diselidiki oleh Kejaksaan Agung dan telah merugikan negara hingga 300 triliun, yang sebagian besar berasal dari kerugian akibat kerusakan lingkungan. Tersangka perintangan kasus Tony Tamsil alias Aki. Tersangka pokok perkara Suwito Gunawan selaku Komisaris PT SIV atau perusahaan tambang di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Hasan Tihi selaku Direktur Utama CV PIV. Helena Lim selaku Manajer PT QSA atau Selegram. Harvey Mois selaku perpanjangan tangan dari PT RWT dan 8 orang tersangka lainnya. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap nilai berakhlak yang dilakukan oleh setiap aktornya sebagai berikut. Pelanggaran nilai berorientasi pelayanan. Helena Lim selaku manajer PT QSA dan Selegram. Helena tidak mendukung pemerintah yang mau memberantas korupsi, mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan kerusakan ekologi lingkungan. Pelanggaran nilai akuntabel. Harvey Mois terlibat dalam kasus ini sebagai narahubung PT RBT. Harvey bersama mantan Direktur Utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, melakukan kerjasama untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran nilai kompeten. Suwito Gunawan selaku Komisaris PT SIP dan Hasan T selaku Direktur Utama CPPIP membuat perjanjian sewa menyewa peralatan peleburan timah dengan PT Timah Tbk. Perusahaan itu digunakan untuk melaksanakan pertambangan timah secara ilegal. Pelanggaran nilai harmonis dan kolaboratif. Semua pelaku korupsi timah turut serta membuat kerugian negara mencapai 300 triliun. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dengan penyewaan penglogaman tidak sesuai prosedur, merugikan negara 2,28 triliun. Pembayaran biji timah dari tambang ilegal 26,6 triliun. Kerugian karena kerusakan ekologi lingkungan 271 triliun. Pelanggaran nilai loyal. Tony Tamsil sebagai pelaku perintangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Tony bersalah. Mengganggu jalannya penyelidikan sebagaimana dakwaan jaksa dengan merusak HP karena takut HP-nya digunakan untuk penyelidikan. Pelanggaran nilai adaptif. Kurangnya pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kasus korupsi timah yang berlangsung sepanjang rentang waktu yang panjang dari tahun 2015 sampai tahun 2022 dengan melibatkan 23 orang tersangka. Dampak yang terjadi ketika nilai berakhlak tidak diterapkan di kasus tersebut. Korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap orientasi pelayanan karena mengabaikan hak dan kesejahteraan masyarakat, melanggar prinsip akuntabilitas karena menciptakan ketidaktransparan dan menghilangkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Perilaku korupsi mencerminkan kurangnya kompetensi karena tidak adanya komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan integritas. Menciptakan ketidakharmonisan dengan merusak tatanan sosial dan lingkungan, serta memicu konflik kepentingan antara kelompok masyarakat. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap loyalitas terhadap negara dan bangsa, karena pelakunya hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan umum. Menunjukkan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, karena pelakunya terus-menerus mengeksploitasi kelemahan sistem untuk keuntungan pribadi. Merusak prinsip kolaborasi,
karena mengedepankan kolusi dan kepentingan pribadi yang justru merusak kerjasama yang sehat antar lembaga dan masyarakat. ASN dapat menghindari kasus korupsi, seperti yang terjadi pada kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Mois, dengan mengimplementasikan secara konsisten nilai berakhlak. Pertama, orientasi pelayanan. Dengan cara memberikan layanan tanpa meminta atau menerima imbalan yang tidak sah atau gratifikasi. Yang kedua, akuntabel. Menjamin pengguna sumber daya negara secara bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, kompeten. Dengan cara meningkatkan keahlian dan profesionalisme agar keputusan diambil berdasarkan pengetahuan, bukan intervensi atau suap. Yang keempat, harmonis. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai untuk memutus rantai persengkokolan korupsi. 5. Loyal. Dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila dan setia kepada NKRI, menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara. Keenam, adaptif. Dengan cara bersikap proaktif dalam mengusulkan dan menerapkan sistem anti korupsi, serta pengendalian internal yang modern. 7. Kolaboratif. Terbuka dalam bekerja sama untuk kepentingan umum, meminimalkan penyalahgunaan wewenang secara individu.